Dipersilahkan Pak Mustafirin. Sudah tadi Ustaz. Pak Ahmad Safari ya. Ya, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa tullabat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah masyaallah. قبل أن نبدأ درسنا في هذه الفرصة هيا نبدأ أولا بقراءة الفاتحة لعل الله ببركة قراءة الفاتحة يسهلنا في دراسة بسهولة والرضا. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik anak-anak, pada hari ini mari kita akan izinkan Bapak terlebih dahulu untuk mengajarkan bahasa Arab. Namun mungkin kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Arab karena kita maklum bahwasanya kita masih di tingkat ibtidaiyah, masih banyak kosakata yang belum kita pahami. Jadi untuk lebih mempermudah pelajaran kita pada hari ini, mungkin kita akan menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak daripada bahasa Arab ya anak-anak sekalian. Adapun materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang uhibbu al-ansyitah, yaitu yang biasa disebut dengan saya suka beraktivitas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya apabila Bapak terlebih dahulu untuk mengabsen anak-anak sekalian, mudah-mudahan bentar saya cek semuanya apakah hari ini hadir semuanya. Fathul Hilmi ada? Ada hadir Ustaz. Kemudian Mustafirin ada? Hadir Ustaz. Mungkin alhamdulillah pada hari ini anak-anak semua hadir pada hari yang berbahagia ini. Baik, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah uhibbul ansyitah, yaitu saya suka beraktivitas. Oke, sebelum kita masuk pada materi, mungkin alangkah baiknya apabila Bapak ingin melempar beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Tahu nggak apa sih al-ansyitah atau aktivitas? Kira-kira aktivitas itu seperti apa? Makan, belajar, tidur, bermain, tidur, dan jajan ya. Alhamdulillah. Yang penting jangan lupa jajan. Nanti jangan lupa juga ada yang namanya healing atau tamasya, itu juga masuk dalam aktivitas. Healing yang jangan dilupakan ya. Kita belajar serius, tapi healing jangan pernah lupa. Tapi healingnya seminggu sekali, jangan healing setiap hari. Itu berbahaya. Oke, jangan bilang kalau healingnya dari Senin sampai Sabtu, minggunya belajar, itu gawat. Tapi kalau Senin sampai Sabtunya belajar, minggunya healing, alhamdulillah kita perlu refreshing. Besok healing kita Ustaz. Ya, insya Allah besok kita healing. Oke, kemudian ada beberapa mufradat yang ingin Bapak perkenalkan pada aktivitas ini. Ya, pada aktivitas yang pertama adalah kalau kita lihat kepada gambar, itu adalah gambar seorang anak yang sedang menulis. Bahasa Arabnya aktubu dalam fi'il mudhari, yang artinya, ada yang tahu nggak? Kemarin kita udah bahas masalah fi'il. Kira-kira fi'il itu apa untuk ulang kaji? Ada yang tahu apa itu fi'il? Kata kerja Ustaz. Kata kerja. Yaitu sebuah kata yang maksud daripada kata tersebut adalah sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari gambar anak ini, berarti dia sedang menulis. Jadi bahasa Arabnya sedang menulis itu aktubu. Kemudian ada satu lagi, yaitu berupa kata perintah, yaitu kita memerintahkan kepada anak untuk menulis. Jadi kita gunakan katanya uktub.
Uktub. Arti daripada uktub maksudnya adalah tulislah. Oke, sesuai dengan gambar ya. Oke, kemudian gambar yang kedua. Ayo, ini gambar apa? Bu Sari nulis. Bu Sari lagi nulis. Ya. Ya, Bu Sari lagi nulis. Oke, kalau untuk penggunaan fi'il mudhari'nya, kita juga tetap menggunakan aktubu. Yang membedakannya adalah perintahnya. Kalau tadi perintahnya uktub. Karena sesuai dengan gambarnya gambar seorang anak laki-laki. Sedangkan di gambar yang kedua ini, gambarnya gambar perempuan. Jadi perintahnya juga beda. Yang pertama, uktub. Kalau untuk perempuan kita gunakan uktubi. Oke, sampai di sini udah 2 kosakata. Sudah diingat? Insya Allah, Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut untuk kosakata yang ketiga. Baik, ini kosakata yang ketiga. Nah, kita lihat gambarnya. Ayo dari gambar. Siapa yang bisa nebak? Ini lagi ngapain sih? Lagi mendengar, Ustaz. Lagi Mendengar. Lagi nguping, lagi mendengar. Jadi bahasa ada kegiatan yang juga kegiatannya itu adalah mendengar. Jadi kosakata yang kita gunakan untuk mendengar adalah asma'u. Yang maksudnya saya sedang mendengar. Karena ketika kita meletakkan tangan di telinga, kita sedang mencoba untuk mendengar. Kita bukan mencoba untuk memukul kepala ya. Kita sedang mencoba untuk mendengar. Jadi mungkin ada orang yang sedang berbicara, kita dengar. Dia lagi ngapain sih? Dia lagi ngomong apa sih? Nah, jadi mungkin kita ingin fokusnya ketika mendengar, kita menggunakan tangan di telinga. Kemudian ada perintahnya. Ada perintah untuk mendengar. Isma. Dengarlah olehmu. Isma. Simaklah atau dengarlah. Jadi ada yang pertama ada kosakatanya menunjukkan sedang dilakukan. Yang kedua adalah perintah untuk mendengar. Oke, yang kosakata yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat sama seperti di belakang, cuma ini untuk perempuan. Oke, yang selanjutnya. Ya, nah ini lagi ngapain ya? Minum. Minum es tuh. Minum. Kedinginan esnya tuh. Ya, Ya, mata dia sedang mungkin dia sedang minum minuman dingin ya. Ya. Maka ekspresinya begitu, wow gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk kosakata sedang minum itu biasa digunakan asyrabu. Asyrabu adalah saya sedang minum. Kemudian yang kedua kosakatanya adalah untuk perintah, minumlah. Jadi ketika kita katakan isyrab, berarti kita memerintahkan seseorang untuk minum. Dan isyrab ini perintahnya untuk seorang laki-laki. Demikian juga. Oke, kita tunggu gambar selanjutnya. Ya, ini gambar siapa ini? Bu Sariati ya? Gambar Sariati lagi minum ya? Ya, betul. Ya, asyrabu juga untuk perempuan. Saya sedang minum, tapi kata perintahnya beda. Apa? Karena beda kata perintah untuk laki-laki dengan kata perintah untuk perempuan. Ya. Ishrobi. Ishrobi. Oke, kita lihat gambar ini. Kira-kira dari gambar apa yang sedang mereka lakukan? Masuk ke dalam kelas. Mau masuk ke dalam Salim. Setelah salim mereka masuk ke dalam kelas. Oke, untuk kata masuk itu kita gunakan adkhulu. Saya sedang masuk. Kita sedang masuk. Kemudian ada perintahnya, udkhul. Masuklah ke dalam, itu adalah udkhul kita gunakan untuk memerintahkan seseorang untuk masuk. Udkhul. Sudah diingat kosakatanya? Kita lanjut. Allah, Ustaz. Oke, ada beberapa mufradat lagi. Nah, ini kebalikan daripada udkhul. Ini akhruju. Yang maksudnya keluar. Kebalikan daripada adkhulu apa? Keluar. Saya keluar. Artinya keluar dari rumah atau keluar dari kelas dan sebagainya. Jadi dia juga ada kata perintahnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada keterangan untuk kata kerja untuk perintah, ada kata kerja yang
sedang dilakukan, dan juga ada kata kerja mungkin yang akan dikerjakan, itu mungkin sama ya. Kemudian yang selanjutnya, kosakatanya, oke, ini gambar Nonton, Ustaz. orang sedang Nonton. Menonton. Iya. atau seorang sedang melihat. Bahasa Arabnya adalah Anak kecil melihat. Anzuru. anzuru. Untuk perintahnya, Unzur. Sofirin apa untuk perintah? Undur. Undur artinya lihat, Lihatlah. lihatlah. Kalau anzuru melihat, maka undur adalah lihatlah. Oke, selanjutnya. Kosakata yang selanjutnya. Lagi ngapain ya dia? Duduk. Lagi duduk. Duduk juga ada mufradatnya. Mufradat yang bisa kita gunakan untuk duduk yang menunjukkan saya sedang duduk adalah ajlisu. Ada ajlisu, saya Duduk. Duduk. Kemudian yang ini Al-abu. Main bola. Orang Arab main bola. Ustaz. orang Arab main bola. Iya. Pakai baju pakaiannya lengkap dari Lengkap, atas ya, sampai Ustaz. ke bawah ya. Ya, Lengkap kostumnya. ya film Ahad, Orang Arab Ustaz. main bola kayak ini. Ya, nah, Ustaz. Al-abu maksudnya adalah saya sedang Bermain. Nah, kemudian ada perintah untuk main. Kadang-kadang ada orang yang mau main. Mainlah, ayo mainlah. Main. Ketika kita mengajak seseorang untuk main, adalah kita menggunakan kata-kata il'ab. Perintah. Il'ab. Mainlah. Oke. Selanjutnya, ini mungkin kosakata yang terakhir. Nah, ini sedang ngapain? Mengendarai. Sepeda. Naik sepeda. Sepeda. Dalam bahasa Arabnya biasanya disebut dengan arkabu. Saya sedang mengendarai. Saya sedang mengendarai apapun, apakah itu sepeda, apakah mobil, tetap menggunakan Kabu. Dan kata perintahnya kita menggunakan irkab. Irkam makna. Oke. Iya. Ya. Mungkin inilah beberapa mufradat yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak sekalian. Mungkin pada hari ini karena berhubung waktu kita telah selesai, mungkin yang ini akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Cuma Bapak harap anak-anak sekalian dengan mufradat yang telah tadi kita sampaikan, mudah-mudahan kita hayati, kita ingat, mudah-mudahan kosakatanya bisa kita gunakan dalam pembicaraan sehari-hari kita. Jadi ada beberapa tadi, ada 10 kosakata yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan kosakatanya bisa kita ingat sebagai modal untuk perbendaharaan kosakata kita dalam mengungkapkan bahasa Arab. Oke, sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak. Alhamdulillah. Mungkin sedikit ingin merefleksi daripada apa yang telah Pak sampaikan. Kira-kira pembelajaran ini apakah pembelajarannya membosankan, apakah pembelajarannya tidak berminat, ataupun tidak tertarik dengan pelajaran hari ini? Tertarik, Ustaz. Tertarik, Ustaz. Sekali. Senang sekali. Seru dan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi modal serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Baik, Pak Safawi.